Mana ya Lose Sotong ini ya? Saya cari kok gak ketemu, mana ya? Oh, lah itu Lose Sotong. Lose Sotong, halo. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Iya, Lose. Saya cari Lose mau kasih tahu sesuatu nih. Apa? Lose sudah dengar nggak kalau kita akan ibadah onsite di gereja? Sungguh? Iya. Kapan? Aduh, senang. Kita akan mulai bulan depan kalau hasil dari yang didata sama orang tua sudah selesai. Oh gitu? Iya, kabar sukacita. Hore, kita akhirnya bisa ketemu, bisa bernyanyi memuji Tuhan bersama ya. Kita juga ketemu teman-teman yang di rumah. Kita kangen loh sama anak-anak. Iya. Pastinya sudah tambah gede ya. Iya. Sudah pada tinggi-tinggi semua loh. Tambah cantik, tambah ganteng pasti ya. Iya. Kangen semua ya guru-guru ini. Halo anak-anak, kita akan ketemu dalam ibadah onsite. Ayo anak-anak, semangat ya. Ya, harus semangat karena kita mau ibadah di gereja dengan sukacita. Tapi sebelum itu kita ibadah dulu ya hari ini di rumah masing-masing dengan masih seperti biasa, yaitu online. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengambil sikap saat teduh. Mari kita saat teduh. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Selamat datang di sekolah minggu. Kita pujikan bersama-sama ya. Selamat datang di sekolah minggu.
Panggilan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Langsung bacakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Anak-anak, sekarang waktunya kita akan berdoa. Ayo, langsung aja kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih mengundang kami untuk datang beribadah. Tuhan Yesus, kami percaya walaupun kami mengikuti melalui online, kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau masuk dalam hati kami, memimpin kami dan memberi kami semangat untuk mengikuti ibadah dari awal sampai selesai nanti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rencana ibadah onsite yang akan segera dilaksanakan. Kiranya Tuhan menolong supaya tidak terjadi sesuatu hal yang menghalangi akan ibadah onsite nanti. Kami alaskan doa dan harapan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, ayo semuanya berdiri. Kita nyanyikan Mas Sekolah Minggu dengan semangat ya. Kita nyanyi bersama-sama. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Sekali lagi ya. Ku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Karena milik siapa? Ku milik Yesus. Karena ku milik Yesus. Langsung aja adik-adik semua untuk mengambil sikap doa. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online, dan kami juga datang ke hadirat-Mu untuk mengaku dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami yang selalu lemah dan terbatas, kami selalu tidak nurut, kami juga terkadang suka marah-marah. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kami akan datang ke hadirat Tuhan membawa puji-pujian kami serta rasa hormat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan melayakkanlah kami untuk mendengarkan firman Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni setiap kami dan telah menerima hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang Lose ambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata,
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sekarang petunjuk hidup baru bagi kita semua. Dosa ajak adik-adik semua untuk membacanya bersama-sama. Dosa ambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Anak-anak, langsung saja untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan janji setia. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani, tandanya persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Nah, tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Miske. Tetapi terlebih dulu mari kita menyanyikan satu buah lagu, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Belajar menaati Allah ketika hal itu sulit. Yohanes 14 ayat 15. Anak-anak, saat ini waktunya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat mengingatnya, memahaminya, bahkan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita lihat yang satu ini. Pemirsa, demikianlah telah kita saksikan kasus penculikan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Waspada pada orang yang mencurigakan dan jaga keamanan putra dan putri Anda. Sekian berita dari kami, kita lanjutkan pada acara berikutnya. Wah, berita di TV ini teh bikin mama khawatir pisan. Kids, engke lamun maneh ulin, manghadenya nak. Ulah bukain pintu ke sembarangan orang, apalagi orang yang mencurigakan. Iya mah, kita ngerti kok. Kids, mama balik ke pasar heula nya.
bade balanja untuk makan malam kita nanti. Pokoknya maneh ulah keluar imah. Lihat tuh berita di TV tadi, banyak penculikan berkeliaran di mana-mana. Dan jangan lupa tutup pintu nak. Jangan bukain pintu ke sembarangan orang, apalagi orang yang nggak kamu kenal. Kids paham pesan mama? Iya mah, hati-hati atuh di jalan mah. Jangan lupa kids teh dibeliin coklat. Hehehe. Iya, nanti mama beliin. Mama pergi dulu ya. Enak juga weh. Ella, Kelly, ayo mandi sudah sore. Hmm. Jangan lupa gosok giginya nak. Ngapain atuh? Aha, mending teh kids mancing dulu atuh ke rumah kumat. Lebih baik teh kids memancing saja atuh di rumah kuma sambil menunggu mama pulang. Hehehe. Sopo yo? Oh, kowe to Kid. Ada apa ya? Tumben kamu kesini Kid. Iya tuh kuma, kids teh lagi bosen di rumah. Hayo tuh kita mancing. Wes, gampang toh. Oke, aku ambil alat pancing dulu ya Kid. Iya tuh, kids teh tunggu di sini aja ya. Kids, mama pulang nih, bawain coklat buat kamu. Kamu di mana nak? Ya Tuhan, Kid, mana di mana? Kenapa TV-nya masih menyala? Ini teh snacknya masih ada di sini. Halo, Happy. Ini teh mamanya Kids. Apa Kids ada di rumah Happy sekarang? Maaf tante, kids yang nggak ada di rumah Happy. Oh begitu. Ya sudah atuh. Nuhun ya Happy. Maaf nih mama ngeganggu. Iya, sama-sama tante. Sumo kurang tahu keberadaan Kid. Maaf ya tante. Gitu ya Sumo. Ya sudah atuh. Nuhun ya. Iya, di sini Rabi. Halo, Rabi. Ini teh mamanya Kids. Apa Kids ada main di rumah Rabi? Maaf tante, tetapi Kids tidak sedang ada di sini. Halo, Papa. Halo mah, aya naon? Mama mau beritahu, ini Kids diculik, Pak. Nggak ada di rumah. Naon? Kita diculik? Papa bade uya ayeuna, Mama enggal telepon polisi. Iya, Pak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat ya, contoh akibat sikap tidak taat. Mungkin anak-anak bisa sebutkan contoh sikap tidak taat yang lain. Mungkin seperti ini. Orang tua kita sering menasihati kita supaya kita tidak main di jalan raya. Yang kedua, orang tua kita juga sering menasihati kita supaya kita jangan bermain dengan api. Kira-kira kenapa ya mereka memberi nasihat seperti itu? Ya, karena kalau kita tidak menaatinya, sangat mungkin sekali kita akan mendapatkan celaka, bahkan kesulitan-kesulitan yang lain. Anak-anak mungkin bisa menyebutkan yang lain. Semuanya itu terjadi karena sikap tidak taat. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Sikapnya tidak taat anak-anak. Dia mau melakukan sesuatu menurut keinginannya sendiri, menurut pikirannya sendiri. Kira-kira apa yang terjadi dengan dia? Yuk, kita lanjutkan perenungan kita pada pagi hari ini. Hai teman-teman, namaku Pipit. Aku mau bercerita kepada kalian tentang satu peristiwa yang terjadi dalam 1 Samuel pasal 13. Kalian buka Alkitab ya. Ceritanya begini. Pada waktu itu, bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluhnya begini. Mereka ingin punya raja, sama seperti kerajaan-kerajaan yang lain pada waktu itu di sekitar mereka. Sebenarnya pada waktu itu, Tuhan sudah memberikan seorang nabi, namanya Nabi Samuel. Tapi karena Nabi Samuel sudah tua, bangsa Israel ingin menggantikannya dengan seorang raja. Dan Tuhan bilang sama Nabi Samuel, aku akan memberikan mereka seorang raja. Akhirnya, Nabi Samuel bertemu dengan Saul. Saul itu adalah tampan orangnya. Dia tinggi teman-teman. Rupanya, Tuhan ingin Saul memimpin bangsa Israel sebagai raja. Dan Nabi Samuel mengurapinya sebagai seorang raja. Wah, bangsa Israel senang pada waktu itu. Pada mulanya, Raja Saul memimpin bangsa Israel dengan sangat baik. Bahkan, Raja Samuel memenangkan banyak pertempuran melawan bangsa Amon. Pada awalnya, Raja Saul taat kepada Tuhan. Dia mau bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia mengajak bangsa Israel untuk taat dan bersyukur pada Tuhan. Tapi teman-teman,
setelah beberapa tahun kemudian, Saulnya berubah. Gimana ya perubahannya? Yuk, kita dengarkan. Lesson Miska yang lanjutin ya. Terima kasih Pipin sudah bercerita untuk kami semua. Sekarang Lesson Miska akan lanjutkan ceritanya. Cerita selanjutnya adalah ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Pada waktu itu, bangsa Filistin adalah bangsa yang kuat, yang punya kereta ribuan, bahkan pasukan yang sangat kuat. Raja Saul dan bangsa Israel sangat takut anak-anak, sehingga mereka bersembunyi di dalam gua-gua, di dalam lubang-lubang di antara bebatuan, bahkan ada yang pergi melarikan diri. Tentu saja, situasi seperti itu membuat Raja Saul sangat takut. Tapi, sebelum itu terjadi, Samuel sudah berpesan kepada Raja Saul. Samuel bilang begini, harusnya Saul menunggu selama 7 hari. Setelah 7 hari, Samuel akan datang dan membawa kurban kepada Tuhan sebelum bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Kenapa demikian? Karena itu adalah satu lambang atau wujud bangsa Israel menyertakan Tuhan ketika berperang. Jadi harus membawa kurban. Dan pada waktu itu Tuhan mengatur yang mempersembahkan kurban harus seorang imam. Pada waktu itu imamnya adalah Samuel. Tetapi anak-anak, pada waktu itu Raja Saul sangat takut dan dia tidak sabar menunggu Samuel. Sehingga pada akhirnya dia melakukan tugasnya Samuel. Seharusnya itu bukan tugas dia. Seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh Saul. Tetapi Saul tidak taat. Saul mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Lalu apa ya komentarnya Samuel dan apa kata Tuhan buat Saul? Aku tahu loh, aku tahu, biar aku aja yang lanjutin ceritanya. Waktu itu Tuhan marah sama Saul. Samuel juga marah. Kata Tuhan, perbuatan Saul itu bodoh karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Akibatnya, Tuhan telah menunjuk raja yang baru dan yang akan menggantikan Saul. Wah, Pin benar. Allah sangat marah kepada Saul, sehingga Allah mengganti Saul dengan raja yang baru. Anak-anak, hal ini beda sekali dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu taat kepada Allah dengan sempurna, bahkan sampai mau mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Anak-anak, ada satu firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau anak-anak mengasihi Allah, maka anak-anak harus mengikuti perintah Allah. Kalau nggak mengikuti perintah Allah, berarti nggak mengasihi Allah. Anak-anak, memang taat itu kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita ingin melakukan hal yang buruk, hal yang kita sukai. Contohnya, kita nggak mau ngampunin orang, kita nggak mau membantu orang, kita nggak mau nurut, kita nggak mau baca Alkitab, kita nggak mau doa. Tapi hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita mau seperti Tuhan Yesus, memilih untuk taat walaupun sulit. Sekali lagi, hari ini kita belajar untuk memilih taat walaupun sulit, walaupun takut. Kita mau pilih taat. Kenapa? Karena taat itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak taat, itu berarti kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan satu lagi perlu diingat, ketika kita tidak taat, Tuhan akan memberikan hukuman karena ketidaktaatan kita. Sama seperti Raja Saul. Anak-anak pasti nggak mau ya. Makanya hari ini kita belajar. Ayo kita belajar untuk taat. Kita memilih untuk taat walaupun sulit. Karena taat itu adalah bukti kita mengasihi Allah. Dan sesungguhnya itulah yang menyenangkan hati Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berikan kami kemampuan
untuk kami bisa taat kepada Engkau walaupun dalam keadaan yang sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan yang sudah disampaikan oleh Lose Miske. Firman Tuhannya harus kita simpan baik-baik di dalam hati kita, dan kita juga setelah mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Yesus supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang tiba waktunya untuk membawa persembahan, dan mari kita menyanyikan satu buah lagu, Bawa dan Berikan Persembahanku. Mari kita bersama-sama berdoa untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Dan sekarang kami membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kami sebagai bentuk ucapan syukur kami dan taat kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami bawa dapat dipergunakan untuk melebarkan pelayanan di sekolah minggu, dan kiranya guru-guru sekolah minggu dapat mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, Lose akan menyampaikan warta bagi kita semua. Warta yang pertama, Lose akan menyampaikan bahwa kita semua akan beribadah di sekolah minggu di gereja, tetapi menunggu hasil kuesioner yang sudah diisi oleh orang tua kalian. Kita tunggu ya, kapan kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara onsite. Yang kedua, mari kita semua membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita dengan ditransfer ke rekening gereja yang sudah ada di layar handphone kalian. Dan yang ketiga, untuk pelayanan sekolah minggu depan akan dilayani oleh Lose Yanti sebagai pemimpin pujian, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Lose Yohanes. Dan yang keempat, Lose juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Lose Sotong. Kiranya Lose Sotong selalu semangat dalam melayani Tuhan, selalu memberikan sukacita bagi kita semua, dan selalu memberikan teladan kepada kita semua untuk kita semakin giat untuk melayani Tuhan. Sekian informasi dari Lose. Tuhan Yesus memberkati. Terima